Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Angga Uwin. Kali ini seperti biasa kita akan bagi-bagi update judul skripsi jurusan Pendidikan Agama Islam yang terbaru berdasarkan regulasi kebijakan dari Kementerian Agama. Daripada bingung pusing-pusing, mari kita ikuti. Yang pertama terkait dengan moderasi beragama. Kita baca dalam keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Regulasi ini berbicara tentang penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama di madrasah. Ini penting sekali karena untuk mencegah terorisme maupun radikalisme agama di kalangan pelajar. Judul apa saja yang bisa kita gali dari kebijakan ini? Baik, yang pertama terkait dengan inovasi kurikulum pendidikan agama Islam dalam membentuk sikap moderat dan toleran peserta didik di madrasah atau sekolah. Alasan pemilihan judul ini terkait dengan semakin maraknya bahaya radikalisme pelajar yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu perlu adanya tindakan pencegahan dan upaya untuk menguatkan nilai-nilai moderat sebagai perisai dalam memerangi radikalisme pelajar itu. Apalagi pelaku terorisme pelajar juga sudah sering sekali menampakkan batang hidungnya ya. Sekarang terorisme tidak hanya kalangan orang dewasa, bahkan menjalar di kalangan remaja. Kalau kemudian judul ini dihubungkan dengan jurusan MPI, itu sangat terkait sekali. Misalnya terkait dengan manajemen pengembangan kurikulum dalam membentuk sikap moderat dan toleran peserta didik di madrasah dan sekolah. Jadi bagaimana fungsi-fungsi manajerial itu dimasukkan dalam kurikulum sehingga memberikan efektivitas pembelajaran kurikulum yang moderat dan toleran kepada peserta didik. Dalam judul yang lain juga bisa dikaitkan dengan manajemen pengembangan kurikulum dalam pencegahan paham radikalisme agama pada kalangan pelajar di madrasah atau sekolah. Bisa juga digunakan judul manajemen pengelolaan peserta didik untuk pencegahan paham radikalisme agama di madrasah atau sekolah. Selanjutnya, kalau kemudian dikaitkan dengan kepemimpinan, itu seperti ini. Kepemimpinan inovatif kepala sekolah atau madrasah dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama di madrasah atau sekolah. Atau kalau kita kemudian tinjau dari 6 kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah, itu bisa kita terapkan dalam judul seperti ini. Implementasi kompetensi supervisi akademik kepala sekolah dalam pengaruh utamaan gerakan moderasi beragama di madrasah atau sekolah. Pengaruh utamaan atau mainstream itu artinya ada upaya sistematis dan masif dari sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan Islam untuk mengedepankan gerakan moderasi beragama sebagai tindakan pencegahan yang paling penting, paling strategis dalam memerangi radikalisme pelajar. 2. Kalau kemudian kita mengambil judul dari PAI seperti ini, pengembangan dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama untuk pembentukan karakter multikultural peserta didik di madrasah atau sekolah. Ini penting sekali karena ketika siswa memiliki jiwa multikultural atau dan nasionalisme, ini akan membentuk kesadaran ideologis di kalangan siswa itu sendiri, sehingga kemudian tidak akan terjadi yang namanya diskriminasi, tidak akan terjadi yang namanya pemaksaan sikap beragama tertentu yang kemudian bersifat agresif dan sebagainya. Selanjutnya bisa saja beralih kepada bidang yang lain, tidak hanya tentang pembelajaran tapi juga pengembangan modul materi pembelajaran moderasi beragama untuk penanaman nilai-nilai Islam dan nasionalisme peserta didik di madrasah sekolah. Ini juga penting karena sekolah pun susah untuk mencegah adanya radikalisme karena tidak ada referensi yang terkait dengan itu. Oleh karena itu, pengembangan modul beragama ini untuk memberikan referensi atau panduan bagi guru untuk melaksanakan
kegiatan pembelajaran yang berbasis kepada moderasi beragama. Yang ketiga, implementasi kurikulum pendidikan anti korupsi untuk pembentukan perilaku sadar hukum dan sikap agamis peserta didik. Ini juga penting karena setiap saat korupsi ini selalu ada dalam pemberitaan kita. Ini menandakan bahwa korupsi itu masih menjadi momok yang menakutkan di kalangan masyarakat kita. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pencegahan sejak dini di sekolah sehingga terbentuk kultur anti koruptif di kalangan peserta didik. Ini perlu terus diwacanakan dan disuarakan. Yang keempat, digeser kepada modul pembelajaran sama seperti tadi, yaitu misalnya dengan pengembangan modul pembelajaran pendidikan anti korupsi pada pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah atau sekolah. Pengembangan modul ini juga bisa diberikan kata sifat, misalnya pengembangan modul pembelajaran konstruktif, pembelajaran inovatif, pendidikan anti korupsi pada pembelajaran agama Islam di sekolah atau madrasah. Selama ini korupsi tidak bisa dicegah karena memang guru itu tidak punya panduan dalam membelajarkan pendidikan anti korupsi pada siswa. Dan ini juga bisa dikaitkan dengan media pembelajaran ya, misalnya media pembelajaran pendidikan anti korupsi berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi, pada pelajaran PAI juga bisa. Banyak hal yang bisa kita gali terkait dengan pembelajaran anti korupsi ini, namun jangan terburu-buru, ikuti pada bagian yang kedua dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.